Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu proposal. Pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisikan usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. 1. Tidak menawar, yang mana harusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu buat fase analisis sebagai kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal, analisis proposal. 2. Setelah analisis dikerjakan, usulan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan atau development proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda, dapat mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakanlah word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan rekrutmen dokumen RD, khususnya Requirement for Proposal RFP. Format penulisan laporan harus mengikuti RFP dan RD. Garis besar proposal outline. Cakupan surat cover letter. 1. Jadi sebuah surat yang ditunjukkan kepada pengambilan keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika mewakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Bentuk dimulai dengan teks pendahuluan seperti "Thank you for giving XYZ Software Co. the opportunity to propose for you computer system." Paragraf berikutnya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem seperti hardware and software, the handle ABC, regulation, finance and management information need for the next 3 years. Paragraf berikutnya dijelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Penutup. Akhiri surat pernyataan menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan di surat. Bagaimana menutup disertai batasan akhir penentuan harga biaya, biasanya 30 hari, atau pernyataan seperti "If you are giving a good ahead in 14 days, we can start January 1. Otherwise, we must another project and start yours of Juni." Penutup surat ini dibuat sebagus mungkin. Halaman judul title page. Halaman ini berisikan proposal, judul dari sistem, pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Daftar isi table of contents. Bila klien Anda terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan kegunaan setiap bagian. Berikut ini contoh format. Section 1. Tujuan menggambarkan masalah bisnis yang disertai penyelesaian XYZ, ukuran, tingkat, dan batasan yang disarankan untuk sistem penyelesaian. Halaman 3. Halaman 2. Section 2. Keuntungan. Halaman 4. Ruang lingkup scope. Lihat paragraf penjelasan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirement dokumen. Keuntungan advantage. Jual proyek Anda. Buktikan bagaimana perencanaan Anda. Kontrol dan 7 fase metodologi. Keuangan finance. Buat harga total dan tanggal pengiriman. Bila termasuk hardware, rincikan harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job satisfaction, goodwill, customer happiness, management happiness, dan lainnya. Rencana plans. Gambaran langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk penggunaan metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak
terhingga nilainya. Dokumen fungsional spesifikasi yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang terdapat mengenai apa yang dilakukan sistem. 8. Kemampuan penyampaian deliverables. Daftar user yang akan merinci. Hardware, sistem operasi, paket software. Buat daftar rincian ke dalam bagian yang Anda pilih salah satu dan fungsi kepastian dan tanggal pengiriman. Customer software sama seperti di atas. Jaminan berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen, daftar manual, user, operation, manager, maintenance dengan penjelasan singkat dari pembaca pelatihan. Daftar bagian user, operation, manager, maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambaran metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana dan dikirim dan bagaimana itu dilakukan. Penerima exception. Salah satu masalah yang sering terjadi di industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10 alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjelasan hardware, software, dan perkiraan kita ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual. Anda harus merinci solusi penjualan lain seperti alternative solution dan buktikan mengapa solusi berbeda. Istilah kondisi dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftar semua asumsi jika asumsinya mempunyai pengaruh biaya dan harus memproteksinya. 12. Daftar asumsi lalu pernyataan di mana user tidak dapat menjawab tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek. User harus melaksanakan sendiri pendapatnya. Istilah khusus terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer yang mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tak lazim bagi user, buat definisinya. 4. Proposal information. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal yang utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di Dutch Software Service yang mengatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini dibuat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu disiapkan presentasi. Siapkan dan buat jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi proyek, layar, sebuah terminal, dan modem untuk terhubung ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi yang di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembukaan, perkenalan tiap peserta, dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar, bagikan proposal Anda. Beri waktu pada setiap untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup saran user untuk membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dalam presentasi merupakan sebuah seni. Ada mungkin keberuntungan dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi. Utamakan berkualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi yang untuk semua masalah. Dan akhirnya untuk sebuah proyek eksternal. Sebuah proyek adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam sebuah resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Kasus tidak menawar. Sebuah perusahaan minuman ringan mengundang seorang analis dari Farmers Mini Computer Manufacturing Company
untuk mempelajari suatu kemungkinan suatu hal. Jika ada sesuatu yang bermanfaat dari sistem komputer pabrik minuman ringan tersebut, si analisis mempelajari. Tetapi selama belajar dia takut kehilangan pekerjaan dengan adanya komputer, sehingga ia mempersulit analisis dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Hasil dari yang dipelajari, analisis menyarankan untuk beberapa penggunaan sistem komputerisasi akan membantu pekerjaan, sehingga analisis menyarankan agar sistem komputer yang ada digunakan menjalankan pekerjaan bagi keuangan dan meliputi piutang, hutang, kontrol persediaan, dan lain sebagainya. Analisis juga menyarankan untuk mengimplementasikan sistem tersebut untuk menangani masalah gaji, pajak, dan sejenisnya, serta menangani masalah produksi minuman yang meliputi proses produksi, pembuatan minuman, dan pengawasan barang-barang yang digunakan secara otomatis. Ketika ditanya mengenai rincian harga untuk sistem tersebut berdasarkan konsumsi waktu, analisis menjelaskan bahwa hanya untuk sistem keuangan diperlukan biaya $150. Reaksi dari user terlihat kasar. Singkatnya, dia mengatakan bahwa 150 terlalu mahal untuk sistem komputer yang terlihat begitu sedikit kegunaannya. Dia mengatakan tidak akan membayar 150 untuk sistem keuangan. Kesalahan fatal dilakukan oleh manajer si analis tersebut berdasarkan reaksi user dan mungkin untuk alasan pribadi. Analis menyarankan kepada manajer agar FMC menarik kembali penawaran. Analis merasa bahwa user akan sulit untuk ditangani dan user tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar, dan bahwa FMC dan perusahaan minuman ringan tersebut tidak akan pernah mencapai kesepakatan. Sayangnya manajer tersebut menyetujui dan membatalkan penawaran. Semua user merasa bahwa harga sistem yang ditawarkan terlalu mahal. Mungkin user dapat dan pendekatan orang lain. Analisis yang diusulkan pembuatan sistem tersebut yaitu dengan membuat sistem dalam ukuran yang lebih kecil, sehingga user tertarik. Mungkin user memiliki uang dan dia perlu mengambil. Jangan pernah menyarankan untuk menolak pertemuan pertama. Harus mengetahui hal yang datang untuk membuat berorganisasi. Penutup. Perusahaan minuman ringan tersebut menggunakan sistem kompetisi dengan harga ditetapkan oleh analisis pertama dan tidak oleh perusahaan FMC. Kehilangan penawaran. Seorang pengarang buku terkenal Software Development Project untuk proyek berkali kecil mulai kiranya memberikan nasihat sebagai guru mikrokomputer. Dia berjalan-jalan di sekitar toko-toko mikrokomputer di kotanya. Dia memberi informasi pemilik toko bahwa dia mengajar apapun pada siapapun. Sesungguhnya meyakinkan. Suatu hari ia mendapatkan panggilan dari Departemen Pemerintahan bagian pemeliharaan pesawat terbang. Tugas mereka adalah mengetahui siapa saja di negara tersebut yang sudah dapat pelatihan mengenai jenis-jenis pesawat terbang. Terkadang para pemakai tidak sadar akan harga software, khususnya pada mikro, di mana harga software hanya sebagian kecil dari harga keseluruhannya. Pada kasus ini, harapan para manajer tidak ditetapkan dengan tepat untuk batasan harga tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.